berada dimanapun dengan resiko apapun. Bukan pahlawan menangis, minta keadilan, tapi tegarkan hati bahwasannya gue adalah pahlawan. Walaupun gue nangis, air mata gue ini tidak bisa menggentarkan tekad gue gitu. Ya kan? Jangan bilang ini itu lagi. Gue nggak mau gamblang ya di sini ya, karena gue baru pulih di Bennett nih. Namanya juga perempuan punya anak ya, Mira Hayati juga punya anak, gue juga punya anak gue lebih banyak dari Nikita Mirzani, tapi gue pakai otak, gue hati-hati. Kalau orang pintar itu harusnya melakukan sesuatu, jangan sampai sengaja. Kalau kepleset, nih enggak, keplesetnya disengaja gitu kan, aneh. Angkuh dia, betul. Makanya kalau udah kayak gini harusnya turun-turunkan ego, angkuh, akui saja apa yang sebenarnya terjadi, nggak usah lagi nantang-nantangin, ya kan? Sebenarnya gue nggak tahu ya, apakah ini instruksi dari Nikita Mirzani sehingga fansnya ini memancing emosi untuk rival atau lawannya, ataukah memang Nikita Mirzani itu nggak nyuruh kalian aja sendiri. Gue curiga orang-orang yang mendukung Nikita Mirzani justru mereka tidak mendukung dalam hatinya, hanya mereka buat rusuh aja biar seolah-olah mengatasnamakan Nikita Mirzani. Terlihat dari beberapa video pada saat mereka berkunjung atau mereka datang kayak foto-foto gitu, Nikita Mirzani nggak nyaman loh, kayak nggak nyaman loh kelihatannya gitu. Gue curiga orang-orang itu bukan pendukung asli gitu loh. Kalau bilang dukung bisa-bisa aja, ya kan, untuk memperkeruh suasana dari dalam. Yang paling sakit dan paling jitu itu adalah merusak dari dalam. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Jadi sebenarnya yang gue lihat di circle Nikita Mirzani ini banyak sekali orang jahat yang ingin menjatuhkan dia. Justru bukan orang dari luar. Orang yang dari luar ini justru sayang-sayang sama Nikita Mirzani tadinya. Coba. Orang-orang cuman dukung, ya betul, numpang tenar itu pasti ya. Sama mereka berkegiatan, karena kalau nggak ada kan mereka nggak ada kegiatan juga gitu. Thank you Bang Yudis. Hukum alam tabur tuai pasti ada. Cari duit lewat NM, nggak ada yang PK, nggak ada yang menerima endorse, nggak ada yang ngapa-ngapain. Cari duit dari mana? Jangan dikit-dikit orang ngomong bilang buzzer, orang ngomong bilang buzzer. Kalau nggak sesuai dengan maumu, kau bilang orang buzzer. Kau itu belajar menerima kenyataan, belajar menerima fakta-fakta dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kalau kau misalnya nggak tahu, coba kau cocokkan dengan pengetahuan. Contohnya, kau membaca, cari di Google, cari di ChatGPT, terserah kau lah dari mana. Memang gak waras terhadap Nicky Bull. Makanya kalau datang ke pengadilan cuman buat acara rusuh-rusuhan, itu nggak keren menurut gua. Karena yang benar itu adalah pendukungnya duduk di sana memberi dukungan dengan cara apa? Dengan cara memahami situasi hukum, ya, memahami gerak-gerik lawan, memahami isi dari dakwaan, kronologi, serta bukti-bukti. Kalau memang ada kelemahan kita, pelajari, perbaiki, ya. Atau kalau ada poin kita untuk menang, tangkap. Bukan jadi kesana kemari sorak-sorakan, itu enggak support namanya, ngerti nggak? Itu bukan support yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau datang ke pengadilan tuh duduk, dengerin baik-baik, udah selesai. Bukan kau pula yang sibuk kali bawa wawancara. Kalau kau mau wawancara di luar sana, luar pengadilan, jangan di dalam pengadilan. Kau pula yang hendak berwawancara kali. Gimana itu? Harusnya wawancara tuh Nikita Mirzani, bukan kalian yang sibuk-sibuk. Jijik kali liatnya.
Kenapa suka bahas NM? Sebenarnya nggak suka, cuman ini kan memang jadi trending topik sehingga siapapun membahas ya dibahas lah. Kalau nggak ada angin nggak ada hujan kan nggak mungkin juga dia dibahas. Betul. Betul Kak, tadi yang sibuk. Ya kalau cuman huru hara kayak gitu, support apa itu, dukungan macam apa? Kalau mau demo-demo kayak gitu ya silakan lah berdemo. Cuman ya demo ada isi gitu. Bebaskan Nikita Mirzani, ya tidak bisa dibebaskan. Nanti proses hukum sedang berjalan, bagaimana mungkin bisa dibebaskan? Ada-ada aja. Kecuali pada saat vonis demo itu masih masuk di akal. Tapi selama proses hukum demo kayak aneh menurut gue. Karena penegak hukum harus menjalankan prosesnya. Ngerti nggak kalian? Ujungnya nanti dia divonis bersalah atau tidak itu nanti baru kok demo. Jangan tahu ya. Orang masih lagi membongkar-bongkaran kok udah bebaskan. Kalau dibebaskan nggak terbongkar lah itu. Katanya kalian kali yang mau ngebongkar keburukan lawan-lawannya. Entah macam mana. Ya kan, banyak yang nggak paham hukum Kak, betul Kak. Tapi setidaknya mereka tuh kayak nerima gitu kalau dikasih tahu kan. Kayak masa sekelas Bang Fahmi pengacara pakai ngomong ini pasalnya di pasal pemerasan dihilangkan. Ucapan Bang Fahmi itu telah ditangkap keliru oleh netizen, apalagi yang awam hukum. Harusnya pengacara Nikita Mirzani enggak bilang pasal itu dihilangkan. Gimana dihilangin? Coba baca dakwaannya. Pasal-pasal berapa aja? Coba baca isinya. Itu kan di Vitigo udah gua tampilin. Pemerasan. Ngerti nggak? Plus berlapis-lapis, junto-junto, TPPU dan lain sebagainya. Udah jelas uang dibayarkan ke PT developer. Jaksa pakai masker aja dibully, iya, nggak penting banget itu masker loh dibahas. Ada nggak pembahasan yang lebih penting daripada masker? Masker dibahas, aneh. Saya aja pemulung ngerti. Sebenarnya Bang nggak peduli profesi kita apa, ya kan? Profesi apa itu? Profesi itu sebenarnya gimana ya? Harusnya yang lebih pintar itu Nikita Mirzani sebagai public figure. Harusnya yang lebih pintar itu orang-orang yang support dia, yang katanya istri pejabat, yang katanya artis, yang katanya sekolah di Hollywood, ya kan? Harusnya lebih paham. Jadi ini kebodohan itu bukan karena profesi Bang menurut gue. Ya kan?